Perjanjian Giyanti dan terbelahnya tanah Jawa. Perjanjian Giyanti merupakan peristiwa besar di masa silam, dan perjanjian ini lahir sebagai kesepakatan segitiga politik antara Pangeran Pakubuwono III, Pangeran Mangkubumi, dan Perserikatan Dagang Hindia Belanda (VOC) pada 13 Februari 1755. Nama Giyanti sendiri diambil dari lokasi perjanjian, yaitu di Desa Janti. Dalam pelafalan Belanda itu disebut Giyanti, dan secara tertulis ia terbaca Giyanti. Tempat tersebut sekarang dikenal sebagai Dukuh Kertan, Jantiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Di masa silam dibuat dalam rangka meredam api konflik yang telah terjadi berlarut-larut pasca perpindahan Keraton Kartasura ke Surakarta. Api dari Geger Pecingan ternyata belum mati tepat di sulunya. Ketika itu Mangkubumi yang membantu Pakubuwono II dalam meredakan api konflik mendapatkan hadiah berupa sebidang tanah dari Pakubuwono II. Namun luas tanah yang diberikan rupanya menimbulkan kecemburuan salah seorang pangeran. Lalu salah seorang pangeran itu mengeluhkan ketidakadilan terkait hadiah tersebut kepada Gubernur Jenderal Baron van Imhoff. Sang Gubernur Jenderal itu pun lantas mengeluarkan keputusan yang membuat tanah tersebut tidak jadi dimiliki oleh Pangeran Mangkubumi. Lalu pada akhirnya Pangeran Pakubuwono III meminta izin kepada sang kakak, Pangeran Pakubuwono II, untuk pergi dari kerajaan karena ketidakadilan tersebut. Lalu Pangeran Pakubuwono II akhirnya memberikan 3.000 rel untuk bekal Pangeran Pakubuwono III. Perlawanan ini membawa Gubernur VOC Jawa Utara Nicholas Harting mengambil sikap untuk menyelamatkan daerah operasionalnya secara tertutup. Harting melakukan perundingan dengan Pangeran Mangkubumi. Setelah berkali-kali melakukan perundingan, Harting bersepakat dengan keinginan Pangeran Mangkubumi yang hendak juga ingin berkuasa di tanah Jawa. Pada 23 September 1754, nota kesepahaman antara Mangkubumi dan Nicholas Harting disampaikan kepada Pakubuwono III, sang pengganti Pakubuwono II. Nota tersebut menyatakan bahwa Mangkubumi mendapatkan wilayahnya pada 4 November 1754. Pakubuwono III menyatakan persetujuannya terhadap hasil perundingan Gubernur Jawa Utara dengan Mangkubumi tersebut. Lalu surat pernyataan itu disampaikan oleh Pakubuwono III kepada Gubernur Jenderal VOC Jacob Mosel. Kesepakatan ini mendorong terjadinya sebuah perjanjian besar yang ditandatangani di Desa Giyanti beberapa kilometer di sebelah timur Surakarta. Penandatanganan perjanjian Giyanti ini menjadi pangkal dari terbelahnya tanah Jawa menjadi dua bagian atau yang dikenal dengan istilah alihan negari. Hal ini menjadi awal mulanya tahta Mangkubwono di Yogyakarta sebagai Sultan Hamengkubuwono I dengan gelar Senapati Ingal Sayyidin Panotogomo Khalifatullah. Sejak ditandatangani perjanjian tersebut pada 13 Februari 1755. 2 hari kemudian, pada tanggal 15 Februari 1755, ada pertemuan untuk meneruskan pembagian aspek tadi, yaitu Keraton's Atribut. Yaitu pertama, keris yang menjadi pusaka Ngajak diserahkan kepada Sultan Mangkubwono II. Bahasa Jogja meneruskan adat dialek yang bernama bahasa Bagongan. Yang ketiga, ada tarian. Akan tetapi keterbelahan masyarakat Jawa tersebut tidak terjadi seketika pasca perjanjian Giyanti. Perjalanan perubahan waktu dan bahasa tidak bisa untuk berubah begitu cepat dalam kurun waktu 1-2-3 tahun saja, tapi bisa jadi sampai 30-50 tahun kemudian. Proses pembagian wilayah dan juga aspek-aspek lain seperti bahasa mengalami proses panjang yang berjalan seiring waktu perjanjian Giyanti, yang tidak merinci bagian wilayah pada gilirannya menimbulkan rentetan peristiwa. Pembagiannya yang terancam sehingga ada banyak wilayah yang tumpang tindih satu sama lain, ada sehingga menimbulkan kecenderungan untuk konflik di antara kedua kerajaan itu. Sementara itu, pasca perjanjian Giyanti, Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa yang dahulu membantu Pangeran Mangkubumi masih terus melakukan pemberontakan seperti halnya Mangkubumi. Pangeran Sambernyawa yang juga merupakan Prapakubuwono turut menentukan hak sebagai penguasa wilayah. Dalam gerakannya pada Oktober 1755, Pangeran Sambernyawa berhasil mengalahkan satu pasukan VOC. Kemudian pada Februari 1756, ia juga hampir membakar keraton yang baru saja didirikan di Yogyakarta. Setelah perang bertahun-tahun, VOC akhirnya menyudahi dan melakukan penandatanganan perjanjian Salatiga pada tahun 1757. Perjanjian ini membuat tanah Jawa kembali terbagi. Pada perjanjian ini disepakati bahwa Pangeran Sambernyawa mendapatkan sebagian
bagian dari wilayah Kesunanan Surakarta dengan wilayah kekuasaan yang dikenal sebagai Kadipaten Mangkunegaran. Pangeran Sambernyawa pun berjabat tata dengan gelar Manjing Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara Lelono Jaya Wiseso Senopati ing Alengga Satriya Raga Mataram ing Nagari Surakarta Adiningrat. Keterbelahan Jawa ini kemudian belum berhenti pada tahun 1813 di masa Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles dari Kerajaan Inggris Kesultanan Yogyakarta juga terbelah dengan lahirnya Paku Alaman. Dengan demikian, tanah Jawa memiliki 4 pemerintahan masing-masing tumbuh dengan perbedaan model dan orientasi politik. Hal ini pun mengantarkan Jawa pada rupa yang beragam dinamika politik yang digerakkan oleh angin revolusi pada masa pertengahan 1946 membuat masing-masing mengalami nasib yang berbeda. Hal ini berujung pada perbedaan status hingga hari ini di masa Republik Indonesia. Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran menjadi situs cagar budaya. Sementara wilayah Yogyakarta yang di dalamnya juga terdapat Paku Alaman menjadi daerah istimewa.